Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam berpuasa yang dijalani oleh umat muslim sedunia ada derajat-derajat ataupun tingkatan-tingkatan seseorang di dalam berpuasa. Yakni ketika kita semua berpuasa, tapi tingkatan tersebut tidak sama antara orang yang berpuasa yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau membagi derajat siam, tingkatan puasa itu menjadi 3 bagian atau menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah shaumul umum. Yang kedua adalah shaumul khusus. Yang ketiga ataupun yang paling tinggi, yang paling utama adalah shaumul khususil khusus. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang-orang awam. Puasa, bagaimana kita berpuasa? Hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat di siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari. Sebagaimana puasa yang kita jalani atau sebagian besar umat muslim jalani. Ini adalah shaumul umum, yakni tingkatan paling rendah. Tingkatan yang paling rendah menurut derajat siam, tingkatan puasa yang diklasifikasikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian naik ke tingkatan kedua, yaitu ada yang namanya shaumul khusus, puasanya orang yang istimewa, yakni puasanya mereka orang-orang para salihin, orang-orang saleh yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasanya orang-orang yang istimewa ini? Puasa yang mereka jalani tidak hanya menahan lapar, menahan haus dan syahwat, tapi mereka juga menahan anggota-anggota tubuh mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata mereka tahan untuk tidak melihat hal yang haram. Telinga mereka tidak gunakan di dalam mendengar yang haram. Lisan mereka jaga dari mengucap perkataan-perkataan yang haram. Sekalipun mungkin tidak membatalkan puasa, tapi mereka jaga anggota tubuh mereka sebagai bentuk kesempurnaan ibadah mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkat yang paling tinggi yaitu adalah shaumul khususil khusus, puasanya orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah puasanya para nabi. Mereka bukan hanya puasa dari menahan lapar, menahan haus, menahan anggota tubuh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi puasanya mereka juga mengkosongkan hati mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun di hati mereka melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terlintas hanyalah Allah. Tidak ada lintasan dunia, tidak ada lintasan harta, tidak ada lintasan kedudukan. Yang terlintas di dalam hati mereka, yang menjadi benaknya mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang paling istimewa orang-orang para anbiya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 tingkatan. 3 tingkatan puasa menurut Al-Imam Al-Ghazali. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim, kita berusaha untuk menaikkan derajat puasa kita. Jangan hanya bertahan di puasa yang umum, tapi setidaknya kita harus naik derajat kita ke puasa yang khusus, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menahan anggota-anggota tubuh kita dari maksiat, mata kita, telinga kita, lisan kita, dan juga anggota tubuh kita yang lainnya. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau bercerita, dahulu ketika saya sedang melalui sebuah jalan, ada beberapa anak-anak muda segerombolan, mereka sedang tertawa lepas, tertawa terbahak-bahak. Maka ditegur oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, "Hei anak muda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini ya sebagai pemberian kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala.
maka sungguh sial orang yang tidak memanfaatkannya, dan sungguh beruntung orang-orang yang mau berlomba di dalam mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ujub, dan yang lebih mengherankan, ketika kita tahu, ketika kita berlomba meraih anugerah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kita akan menjadi orang yang beruntung, orang yang menang, tapi kita lebih memilih duduk untuk diam, tidak berlomba-lomba meraih anugerah tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ingin menjadi golongan yang kedua itu. Kita ingin menjadi golongan yang pertama, yang menang, yang sukses, yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.